Minasan, konnichiwa. Ketemu lagi sama Kak Bias dalam mata kuliah komunikasi antar budaya. Kali ini kita masuk ke pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini saya akan membahas mengenai kaitan antara bahasa dan juga budaya. Pentingnya kita paham mengenai verbal dan non-verbal. Tapi di pertemuan kali ini saya nggak akan bahas tuh komunikasi verbal apa aja, komunikasi non-verbal apa aja. Kenapa? Karena kalian udah bahas berkali-kali tentang hal itu, mulai dari PIK, mulai dari komunikasi interpersonal, terus di komunikasi organisasi, nanti di persuasif juga akan bahas lagi. Jadi saya nggak akan terlalu fokus bedanya verbal dan non-verbal ya. Tapi saya lebih ke arah mengkaitkannya antara bahasa dengan budaya. Nah, yang pertama di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya apa sih fungsi sosial dan fungsi budaya dari sebuah bahasa. Kalau di bukunya, Samovar itu bilang bahwa bahasa punya 3 fungsi loh. Yang pertama, secara sederhana, fungsi dari bahasa adalah sebagai communication exchange atau pertukaran komunikasi. Kalau kita tidak ada bahasa, maka ketika kita mau bertukar komunikasi itu kan pasti akan lebih sulit. Jadi kira-kira itu adalah fungsi yang pertama dari bahasa. Yang paling standar adalah untuk pertukaran komunikasi. Lalu bagaimana dengan fungsi yang kedua? Yang kedua, Samovar itu bilang bahwa bahasa memiliki fungsi sebagai penunjuk identitas kita. Jadi ternyata bahasa itu nggak cuma buat komunikasi aja loh guys, tapi juga bisa untuk menunjukkan identitas kita. Kalau misalnya gini, ada beberapa masyarakat atau negara yang memang sangat bangga dengan bahasa yang mereka miliki. Misalnya orang-orang Perancis, mereka bangga banget dengan bahasa mereka yang dianggap sebagai salah satu bahasa yang romantis. Lalu ada juga misalnya orang-orang dari negara Jepang, Korea, Thailand atau Vietnam yang mereka memang sangat bangga dengan bahasa mereka sendiri. Nah, di Jepang itu karena saking bangganya misalnya banyak masyarakat Jepang, kalau sekarang sih sudah mulai berubah ya, tapi mungkin 10-20 tahun yang lalu banyak masyarakat Jepang yang berpikir bahwa bahasa Inggris itu nggak penting, padahal mereka punya banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya multinasional atau bahkan perusahaan internasional. Buat mereka bahasa Inggris ya pakai translator aja, atau bahasa Inggris ya kalau misalnya lo mau keluar negeri aja. Jadi banyak orang Jepang yang mungkin seumuran saya atau misalnya mungkin orang tua saya yang mereka nggak bisa bahasa Inggris. Buat mereka ya bahasa mereka aja, dan bahasa mereka itu menjadi identitas mereka. Nah sekarang itu banyak juga, saya sering banget melihat turis-turis yang ketika mereka datang ke sebuah wilayah atau ke suatu tempat turis, mereka mencoba berbicara dengan bahasa mereka sendiri dulu. Kalau kira-kira masyarakat lokalnya nggak paham, baru mereka menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka mau menunjukkan itu tadi, identitas mereka, bahasa sebagai identitas mereka. Oke. Lalu yang ketiga, menurut Samovar, bahasa itu punya fungsi sebagai pemersatu. Ketika kita misalnya memiliki bahasa yang sama, maka kita akan merasa sebagai satu masyarakat, berasal dari satu wilayah yang sama atau memiliki kesamaan satu sama lain. Makanya di dalam Sumpah Pemuda misalnya bahasa itu disebutkan kan bahwa bahasa kita tuh ya satu, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun di setiap wilayah, setiap provinsi itu punya bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tapi ketika kita ketemu ya kita nggak ngerti bahasa daerah satu sama lain, yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Itu adalah fungsi yang ketiga menurut Samovar, yaitu bahasa berfungsi sebagai pemersatu. Nah, yang berikutnya kalian tolong pelajari sebenarnya apa sih definisi dari bahasa, lalu kaitan antara simbol dan juga makna. Coba kalian baca dulu di buku kalian atau kalian baca di slide yang saya berikan. Selain itu, tolong pelajari juga mengenai variasi-variasi bahasa. Ada yang namanya aksen, ada yang namanya dialek, ada yang namanya argot, slang, dan juga branding. Tolong kalian baca dulu, kalian pahami. Kalau kalian sudah paham dan kalian bisa, tolong di komen di bawah ya,
supaya saya bisa tahu kira-kira apa yang kalian pahami tentang variasi bahasa yang dimaksud di dalam buku kalian. Nah, terus dan jangan lupa bahasa itu juga merupakan refleksi dari nilai budaya. Ingat, kita sudah bahas mengenai high low context, kita bahas high and low power distance, dan kita juga bahas mengenai individualism and collectivism. Nah, di dalam nilai-nilai budaya tadi itu sangat-sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahasa. Kalau orang yang high dan low context, nah bahasa yang mereka gunakan mungkin beda. Makna dari satu kata yang mereka gunakan bisa beda. Iya bisa berarti iya atau tidak. Tapi kalau untuk yang high context ya, tapi kalau yang low context iya, ya artinya iya, tidak, ya tidak, gitu. Nah, kalau untuk yang high dan low power distance, ini terkait juga dengan bagaimana cara kita menggunakan bahasa ketika kita mau menghormati orang lain. Kalau saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kalau mereka itu high power distance, yang dipanggil bukan namanya, melainkan jabatannya. Sedangkan kalau yang low power distance, ketika manggil tetap namanya, bukan Bapak CEO yang dipanggil, bukan, atau misalnya Mr. President, itu jarang, misalnya tetap aja Mr. Obama. Atau kalaupun misalnya di US yang dipanggil dengan jabatan, yaitu mungkin yang tertentu aja ya, presiden itu biasa misalnya dipanggilnya Mr. President, tapi kalau yang lain-lain yang dipanggil tetap namanya. Terus terkait juga dengan masyarakat yang individualis dan kolektivis. Ketika orang-orang individualis, mereka ketika berbicara akan ngomong saya, lo. Tapi kalau misalnya orang yang kolektivis, biasanya mereka bilang kami, kita, jarang menggunakan kata saya. Karena biasanya ya mereka ingin ada rasa kebersamaan, meskipun hanya digunakan di dalam bahasa sehari-hari atau hanya digunakan di dalam email atau bahkan surat. Kita akan bahas juga, saya akan bahas juga ke kalian tentang interaksi komunikasi interkultural atau antar budaya terkait dengan bahasa. Tapi mungkin saya akan bahas itu di video berikutnya ya. Di video kali ini saya hanya akan bahas sampai di sini, dan jangan lupa tetap harus like dan juga komen supaya saya bisa tahu bahwa kalian sudah benar-benar menonton video ini, dan jangan lupa nonton juga video yang berikutnya. Oke, sampai ketemu.